Selamat pagi anak-anak. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang makhluk hidup dan jenis-jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita mau belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ya ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Wah, yang pertama ciri makhluk hidup yaitu nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah yang dibutuhkan oleh tubuh agar bisa mendapatkan energi. Contoh nutrisi pada manusia dan hewan yaitu sama-sama membutuhkan makanan dan minuman. Kalau pada tumbuhan, nutrisi yang dibutuhkan adalah tumbuhan membutuhkan cahaya matahari agar bisa bertumbuh. Oke, ciri makhluk hidup yang kedua yaitu respirasi atau bernapas. Respirasi atau bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak dengan menggunakan alat gerak aktif yaitu otot dan alat gerak pasif yaitu tulang. Jadi, otot menempel pada tulang sehingga manusia bisa bergerak. Nah, teacher contohkan. Jadi, kalau kita merasakan sesuatu yang keras di tubuh kita, itu adalah tulang. Sedangkan yang tidak keras itu namanya otot. Jadi, otot ini sedang menempel kepada tulang sehingga kita bisa bergerak. Dan bukan hanya di tangan saja, ada juga di kaki, bahkan ada di seluruh tubuh kita sehingga kita bisa bergerak. Sedangkan tumbuhan bergerak dengan bantuan dari cahaya matahari. Jadi, ketika cahaya matahari mengenai tumbuhan, maka tumbuhan akan bergerak mengikuti arah dari cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Contohnya pada manusia dan hewan, zat sisa yang dikeluarkan adalah keringat, air kencing, dan lain-lain. Kalau pada tumbuhan, zat sisa yang dikeluarkan contohnya pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus mengeluarkan air secara berlebihan dari daun. Jadi daun dari tumbuhan kaktus yaitu duri. Oke. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi tubuh. Contohnya pada manusia yaitu pertumbuhan dimulai dari ketika kita dari bayi sampai kita menjadi orang yang sudah tua. Nah, contoh pada hewan sama, itu dari bayi hewan sampai hewan yang besar. Nah, contoh pada tumbuhan yaitu dimulai dari biji sampai menjadi tumbuhan yang besar. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu reproduksi. Reproduksi adalah proses untuk menghasilkan keturunan. Contohnya, pada manusia untuk menghasilkan keturunan dengan cara bertemunya sel telur atau kelamin wanita dengan sel sperma atau kelamin laki-laki sehingga menghasilkan keturunan.
Contoh pada hewan yaitu dengan bertemunya sel kelamin jantan atau hewan laki-laki dengan sel kelamin betina yaitu hewan perempuan sehingga menghasilkan keturunan. Terus kalau pada tumbuhan yaitu dengan bertemunya putik atau sel kelamin tumbuhan wanita dan benang sari yaitu sel kelamin tumbuhan laki-laki sehingga menghasilkan keturunan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh dari ciri-ciri makhluk hidup adalah sensitivitas. Sensitivitas adalah penerimaan rangsangan dari hal-hal di sekitar kita. Contohnya pada manusia, hewan, dan tumbuhan menerima rangsangan dari sinar matahari. Ketika manusia dan hewan menerima rangsangan dari sinar matahari, mereka akan merasakan panas, sehingga manusia dan hewan memilih untuk berpindah tempat ke tempat yang tidak bisa terkena sinar matahari. Kalau pada tumbuhan, ketika terkena sinar matahari, akan bertumbuh ke arah sinar matahari, menunjukkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan menerima rangsangan dari sinar matahari. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke anak-anak, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya yang lebih seru lagi. Dadah.